mohon izin Pak, mohon arahan, ya, mohon bertanya, itu kan sangat ini sekali ya, sangat kental sekali dalam struktur organisasi di Indonesia. Budaya itu kan kalau buat Indonesia ya budaya itu tuh kan semacam sesuatu yang rigid ya, kelihatannya gitu. Jadi sementara kita juga ada Gen Z atau Gen Z gitu yang perilakunya agak beda gitu ya. Ditempel di dinding, kita harus meningkatkan produktivitas. Tapi tadi yang disampaikan oleh Andika, seringkali ada mismatch ya, dari atas, koar-koar tadi, kemudian di bawah nggak sinkron. Karyawan-karyawan merasa burn out, kemudian jadi sekedar hanya serasa slogan saja. Periode saat ini yang membutuhkan culture yang lebih egaliter, yang terbuka. Bagaimana balancing hal tersebut? Ya ini, I think it's a $1 million question. Sure. Hai Sobis SBM, Kembali lagi di SBM ITB Talks. Halo Sobis SBM, perkenalkan nama saya Andika Putra Pratama. Saya dosen di SBM, kelompok keahlian People and Knowledge Management atau manajemen manusia dan pengetahuan. Research interest saya itu seputar managerial diversity atau keberagaman manajerial dalam organisasi. Ini sesuatu yang terkait dengan cross-cultural management, organizational behavior, organization theory, dan business ethics. Halo Sobis SBM, perkenalkan saya Yudo Anggoro dari kelompok keahlian People and Knowledge Management atau manusia dan manajemen pengetahuan. Research interest saya ada di bidang leadership, public policy atau kebijakan publik, dan juga sustainability. Oke, Dik, kita ada sebuah topik nih yang mesti kita diskusikan, di mana sekarang ada core culture. Ya, jadi banyak pimpinan perusahaan, CEO, ataupun owner gitu ya, mereka ribut keluar tentang culture, bahwa culture itu harus diinternalisasikan. Tapi ternyata di perusahaan tersebut sistemnya nggak beres, orang komplain, orang merasa nggak puas. Menurut Andika gimana nih? Iya, kalau menurut saya sebenarnya ada beberapa observasi yang apa istilahnya dilihat gitu. Jadi di satu sisi kan kita juga ada konteks lokal ya, konteks lokal, ada konteks global gitu. Jadi ini saling berpengaruh nih satu sama lain gitu. Pengalaman saya mengajar di Swiss International MBA gitu ya, satu program International MBA yang saya ajar gitu dengan mahasiswa dari berbagai negara gitu. Mereka juga kelihatannya kurang lebih sebenarnya sama gitu ya. Jadi bukan hanya fenomena di Indonesia bahwa permasalahan budaya ini sesuatu yang apa ya istilahnya, oh ini hanya slogan aja gitu ya, atau hanya cuap-cuap aja gitu kan ya. Nah itu ternyata juga dari beberapa revelation gitu dari mahasiswa-mahasiswa ini, experience-nya udah cukup banyak ya mahasiswa-mahasiswa ini. Nah mereka juga berpikir di beberapa tempat yang mereka pernah kerja itu juga adanya mismatch ya antara slogan gitu dengan yang memang dikerjakan atau behavior yang kelihatan gitu atau praktek-praktek yang dikerjakan di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah namun mereka juga bilang ada contoh-contoh yang ini di perusahaan yang ini gitu kan, yang baru mereka kelihatannya they walk the talk. Nah itu memberikan apa istilahnya sense of clarity juga gitu buat mereka gitu ya, dan oke gitu ya, and it fits me gitu, and I'm happy being here gitu. Jadi kelihatan ini sesuatu yang global gitu, tapi juga mungkin di Indonesia in particular gitu, karena budaya itu kan kalau buat Indonesia ya budaya itu tuh kayak semacam sesuatu yang rigid ya, kelihatannya gitu. Jadi sementara kita juga ada Gen Z atau Gen Z gitu yang perilakunya agak beda gitu ya. Baru aja kemarin tuh ada diminta sharing sesuatu gitu ya di satu institusi terkait dengan
budaya gitu ya, budaya organisasi, dan tiba-tiba aja ada ini apa namanya, pimpinannya bilang ini Gen Z ini gimana nih gitu kan. Terus terus waktu itu ya gue bilang gue dengerin juga aja gitu ya ke apa yang memang jadi unek-uneknya gitu, tapi waktu itu kelihatan gitu bahwa memang ada ekspektasi, oh ini harusnya seperti ini gitu ya, dari yang mungkin generasi sebelumnya gitu, dan dibandingkan dengan Gen Z ini kelihatannya pengennya tuh ini bebas gitu, sebebas-bebasnya gitu kan. Dan itu sebenarnya kan anti culture ya, kalau misalkan kita bilang culture itu kan gini gitu kan, harus gini, sementara Gen Z maunya kebayangnya mungkin agak yang lebih bebas gitu ya, tapi jadi kan itu anti culture gitu. Nah itu yang mungkin jadi keluar itu jadi nggak match gitu. Culture itu kan belief ya, Dik ya. Culture itu kan sesuatu yang dipercaya oleh orang-orang dalam organisasi tersebut. Culture itu kadang-kadang juga bisa menjadi praktek. Culture itu di level terbawah itu kita sebut artefak ya. Itu lebih ke simbol, lebih kepada slogan, ditempel di dinding. Kita harus meningkatkan produktivitas. Tapi tadi yang disampaikan oleh Andika, seringkali ada mismatch ya. Dari atas, koar-koar tadi, kemudian di bawah nggak sinkron. Karyawan-karyawan merasa burn out, kemudian jadi sekedar hanya serasa slogan saja. Kira-kira faktor pemimpin itu akan seperti apa tuh, Dik? Ketika dia harus menanamkan culture itu dan menginternalisasikan ke seluruh perusahaan. Andika gimana nih? Iya. Kalau menurut apa yang dipahami gitu ya dari segi beberapa riset gitu ya terkait dengan bidang ilmu khususnya gitu ya di dalam konteks managerial diversity gitu. Jadi secara umum apa namanya, ada pemahaman bahwa sesuatu itu akan berjalan kalau misalkan satu individu itu dibiarkan untuk apa namanya, dibiarkan untuk menjadi berkontribusi sesuai dengan apa yang memang mereka inginkan gitu ya dalam konteks organisasi, dan artinya uniqueness dari masing-masing individu itu bisa terlihat gitu. Dan pimpinan di sini perannya sebagai apa namanya, yang mampu atau perlu mampu melihat gitu masing-masing dari uniqueness atau ya kontribusi dari masing-masing individu atau kelompok di organisasi gitu atau perusahaan. Jadi mungkin contoh yang baru kemarin terakhir gitu ya, aware gitu terkait dengan yang namanya the economy of love. Nah, kayak gimana tuh ekonomi cinta? Ekonomi cinta. Jadi yang menarik yang waktu itu disampaikan itu poin yang pimpinan ini lakukan adalah dia tidak menstandarisasi. Tidak menstandarisasi where people are. Nah di sana jadinya ada semacam interaksi yang organik ya dari pimpinan tersebut gitu dengan individu-individu yang ada di sistem organisasi itu gitu. Jadi dia melihat ini prinsip seperti itu, dia lihatnya sebagai antithesis ya to how normally things are conceptualized gitu. Dalam konteks ini harus seperti ini gitu kan, skillnya seperti apa gitu. Mungkin ada baiknya juga ya, plus minusnya di sana, tapi pimpinan di sini ya gue lihatnya lebih ke mungkin perlu ada sensitivitas ya ke keberagaman dari individu di dalamnya gitu, dan ketika orang itu apa namanya feeling accepted gitu ya, atau feeling like they belong gitu, they would be able to contribute well to the organization. Tadi kan ada mismatch, kemudian ada peran pemimpin tadi yang Andika bilang kan, bahwa ini walk the talk gitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana pemimpin itu ketika menginternalisasikan culture itu bisa lewat struktur. Nah, kalau kita lihat secara struktur itu kan, kalau kan kita dosen sekolah bisnis ya, ada teori-teorinya nih. Ada klan, ada adhokrasi, kemudian ada market, kemudian yang paling akhir itu ada hierarki. Nah, kalau kita lihat ya, kalau di Indonesia ini kan banyaknya hierarki. Hierarki lewat struktur-struktur. Kalau kita lihat di kementerian, kita lihat di BUMN, itu budaya-budayanya sangat patriarkikal gitu ya, sangat hierarkikal. Mohon izin Pak, mohon arahan, mohon bertanya, itu kan sangat ini sekali ya, sangat kental sekali dalam struktur organisasi di Indonesia.
Tapi sementara tadi Andika juga menyoroti ada budaya global itu lebih egaliter, lebih cair, lebih kolegial. Ada nggak sih kira-kira analisis Andika yang bagus yang mana sih dalam menginternalisasikan budaya perusahaan untuk menghasilkan organisasi yang lebih produktif? Iya. Seperti apa nih? Iya, kalau berdasarkan insight dari riset, again, kelihatannya ada memang sesuatu atau hal-hal faktor-faktor yang lebih universal bisa dipraktekkan gitu, dan ada yang hal-hal yang lebih sifatnya spesifik ke culture kita gitu. Tadi yang Yudo bilang tentang patriarki gitu ya. Di literatur juga dibilang ada Indonesia itu cenderung ke arah paternalistik, betul. leadershipnya, jadi kebapaan gitu ya, for better or worse gitu ya, ada di sana. Jadi mungkin ada beberapa konteks di mana itu tuh berjalan gitu ya. Hanya mungkin ketika itu menjadi rigid, itu menjadi jadi sulit beberapa orang gitu mungkin ya untuk bisa keluar dari cara berpikir seperti itu gitu. Tapi ada beberapa misalkan yang di studi Globe study gitu ya, dari berbagai perilaku organisasi manajer gitu antar di lintas negara. Universally kelihatannya memang individu cenderung ingin yang lebih egaliter. Betul. Ada sisi itunya yang universal kelihatannya. Mau itu di konteks Anglo gitu ya, atau di European konteks, bahkan di Asian konteks juga. Walaupun ada ekspektasi bahwa ada istilahnya high power distance gitu ya, atau perbedaan power antara satu dan lainnya gitu, hierarchical gitu, tapi ada kelihatannya yang fundamentally sisi egalitarianism itu juga perlu muncul gitu, dan itu artinya lebih ke mungkin menghargai masing-masing itu as we are ya, as they are in a way. Apalagi kalau saya lihat sekarang ya Dika, memang secara global kita lebih menginginkan kultur yang lebih egaliter, yang lebih flat gitu ya dalam struktur organisasi, sehingga kebebasan berekspresi, kemudian inovasi bisa berjalan begitu ya. Dan kalau tadi Andika juga menyoroti adanya perbedaan generasi. Sekarang kalau kita lihat di organisasi-organisasi baik swasta, BUMN ataupun kementerian, sekarang sudah rata-rata didominasi oleh generasi Z ya, dan juga milenial begitu kan, di mana sangat mengharapkan adanya struktur yang lebih hierarkikal. Lebih flat gitu ya, lebih kolegial. Nah, ini saya ada contoh di satu perusahaan lokal yang kebetulan juga punyanya alumni ITB dan sudah menjadi local heroes di Indonesia. Ini perusahaan kosmetik, dan tentu kita kenal semua ya, brand-brandnya ada Wardah, ada Makeover, ada Emina. Ini Paragon ya. Didirikan oleh alumni ITB, keluarga Subakat, Ibu Nur Hayati dan juga Pak Subakat, dan kemudian diturunkan ke anak-anaknya. Jadi meskipun perusahaan keluarga, tapi culture itu sangat terinternalisasi ya, lewat budaya-budaya sharing session, lewat budaya-budaya mentoring, coaching dari atasan ke bawahan. Kemudian strukturnya sangat flat sekali, dan di dalam struktur tersebut, Dik, itu dibentuk kayak tim-tim kecil gitu, tim ad hoc, ya, di mana dalam tim-tim kecil itu mereka mendiskusikan adanya inovasi baru, product development. Menurut saya itu adalah salah satu contoh ya, di mana culture mereka sangat mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, humility, inovasi, kerja keras yang menjadi value perusahaan, tapi kemudian diturunkan lewat sebuah sistem yang sangat egaliter sehingga bisa terinternalisasi dengan baik. Selain Paragon sebagai local hero kita, ada nggak menurut Andika contoh-contoh perusahaan yang memang bisa secara culture bagus diapresiasi sehingga karyawan ini merasa betah di situ? Gitu. Ada nggak kira-kira, Andika? Istilah betah ini sebenarnya jadi bisa ini ya, double edge. Betul. Dalam konteks kadang-kadang sekarang jadi nggak menjadi advantage ya kalau gitu ya. Jadi mungkin mungkin semua juga tahu ya, yang Google. Oke, good. Jadi kita waktu itu sempat pernah ke sana ya, sama mahasiswa SPM juga. Jadi kita diperlihatkan gitu ya di sana seperti apa gitu. Jadi everything is in there, right? Jadi istilahnya
your life is there. Yeah. For some people, maybe they see that as a good thing, gitu ya. And but on the flip side, perhaps if you choose to want to do something else outside of that, it becomes a bit tricky gitu. Jadi mungkin saya ngelihatnya culture di Google itu well established ya, dan mereka tuh senang memang ada di sana gitu, dan casual gitu ya, dan bisa egaliter juga gitu ya kelihatannya, dan banyak fasilitas semua lengkap di sana gitu. Nah, hanya memang tadi itu ada satu note, dan mungkin para itu trade off-nya ya, yang di ya ini value-nya ini kalau work kerja di Google seperti ini gitu. Nah, tapi memang ya itu mungkin satu contoh yang clear, dan semua orang juga mungkin tahu dan bisa lihat juga di source manapun gitu ya, dan yang sukses gitu dalam konteks culture, dan orang sebenarnya dibiarkan untuk bisa berpikir apakah they wanna be on board atau enggak gitu kan. Dan menurut saya itu contoh yang ini sih. Saya sepakat sih, Google ya sebagai perusahaan teknologi, mereka tentu harus berinovasi ya. Inovasi nggak mungkin melalui hierarki yang rigid atau top down yang sangat rigid, tapi lebih kepada sistem yang kolegial, terbuka. Dan bahkan kalau kita lihat di Google, mereka juga mereka mendedikasikan waktu untuk individual project ya. Jadi 1 hari atau berapa jam dalam seminggu khusus untuk individual project. Nah, dari situ kan kita passionate di masing-masing bidang yang berbeda gitu, dan kita bisa mendevelop project kita sehingga menjadi inovasi, dan itu bermanfaat untuk organisasi. Nah, itu kan organisasi yang sukses nih mengkombinasikan antara value dan juga sistem. Sekarang kita ngomong yang contoh jelek ya. Kalau kita ngomong di dalam kayaknya agak sensitif. Kita ngomong yang di luar aja deh. Ini saya ada contoh Volkswagen. Volkswagen itu kan perusahaan otomotif terbesar, salah satu yang terbesar di dunia, dan mereka punya campaign untuk support sustainability gitu ya, sehingga emisinya harus bagus gitu kan, dan teknologinya teknologi yang ramah lingkungan. Tapi berapa tahun yang lalu mereka terkena skandal. Skandalnya kita sebut Dieselgate. Ya, Dieselgate itu ternyata mereka membuat sebuah software yang memalsukan tingkat emisi yang seharusnya ini melewati ambang batas emisi, tapi ternyata dari software tersebut ini seolah-olah masih di bawah emisi. Dan karena skandal tersebut, dia didenda kalau nggak jutaan, miliaran dolar oleh otoritas di Amerika. Nah, ini menandakan bahwa antara value yang mereka pegang yang katanya ramah lingkungan, tapi prakteknya mereka ternyata masih tricky juga. What do you think? Ya, itu kasus yang cukup terkenal ya di dalam konteks bisnis etik sih. Kita berdua juga mungkin familiar ya sama diskusi diskurs terkait dengan itu. Kalau yang saya amati mungkin juga terkait dengan kompleksitas birokrasi dan segala macamnya ya, yang membuat individu mungkin tidak terlihat. Jadi salah satu faktor yang dibilangnya itu bisa berkontribusi terhadap sesuatu yang seperti kita amati di Volkswagen itu anonymity dari yang individu itu rasakan gitu. Jadi mereka merasa memang tidak terlihat gitu, tidak terlihat, dan birokrasi yang juga cukup rumit gitu ya, mungkin ya, dan jadinya yang keputusan yang dibuat itu bukan secara otentik, itu merupakan sesuatu yang kritis gitu. Apakah ini bisa dilakukan atau tidak gitu. Tadi balik lagi ke yang sebelumnya kita diskusikan gitu ya, terkait dengan how can we empower individuals to try to be critical, dan dan itu justru sesuatu yang bisa bermanfaat buat organisasi kan, dan mereka they feel like they belong gitu ya. What they think is worth saying gitu, dan segala macamnya. Jadi salah satu yang menurut saya lebih cukup impactful gitu ya dalam kasus itu, mungkin dari segi individuals don't feel like they are seen enough somehow in a way gitu. Jadi sense of anonymity dalam konteks birokrasi kurangnya apresiasi juga ya, bisa jadi mungkin ya. Betul. Dalam kasus Volkswagen tadi saya sepakat sih dengan Andika, adanya birokrasi dan kemudian pressure lingkungan. Kadang-kadang pressure lingkungan ini membuat kita terburu-buru dalam mengambil keputusan
karena mungkin ada deadline, karena mungkin ada target yang harus dicapai, begitu kan, sehingga orang cenderung untuk cut in the corner, gitu kan, mengambil jalan pintas yang seringkali bahkan melanggar aturan, begitu ya. Jadi sistemnya sudah dibuat, tapi karena ada pressure, entah pressure eksternal ataupun pressure individu, kemudian menjadi cut in the corner, gitu ya, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, begitu ya. Nah, strategi untuk bisa menyelaraskan antara value dan sistem. Tadi kita udah bicara ada peran leader, struktur. Apa lagi kira-kira ya, Dik ya? Iya, mungkin tadi nyambung ke ini ya, sesuatu yang jadi pelekatnya gitu. Tadi ada disebut juga terkait dengan sharing session gitu ya. Hal-hal yang lebih informal gitu, sesuatu yang bisa melekatkan tadi ya budaya yang diinginkan secara makro mungkin ya dalam konteks organisasi dan sistem itu. Jadi mungkin ada conversation antara the hard part gitu ya dan juga the soft part through the informal things gitu yang dibiasakan gitu ya mungkin ya itu jadi sesuatu yang penting sih kelihatannya. Saya sepakat sih karena kita sekarang hidup dalam lingkungan yang hyper kompetitif, semuanya terkesan hustling gitu ya, terburu-buru karena banyaknya informasi yang masuk, banyak target-target, sehingga as you mentioned before we are lacking of deep conversation ya. Jadi kita cenderung untuk berdiskusi hanya on the surface level tapi tidak dalam dan kita kurang mengapresiasi kontribusi dari masing-masing anggota perusahaan. Jadi menurut saya dan mungkin ini juga jadi yang mesti kita note dalam diskusi ini ya, kita perlu memang pemimpin yang bisa set the tone ya. Dan tone itu kan tone from the top gitu kan, bisa menentukan value. Kita perlu struktur, tapi strukturnya adalah struktur yang menghargai perbedaan. Nah, sekarang kita bicara tentang diversity begitu kan. Dan kemudian kita perlu adanya rituals yang memang membuat para anggota organisasi ini bisa dengan mudah mereka sharing terbuka tanpa takut bahwa idenya kemudian akan entah di-ridicule ataupun mungkin di-steal oleh orang lain begitu kan. Dan keseluruhan itu yang kita mesti bangun bersama-sama dalam organisasi sehingga culture bisa terinternalisasi gitu ya. Nah ini saya sedikit out of context. Kita ada di lingkungan akademis, universitas. Culture seperti apa yang menurut Andika paling bagus untuk lingkungan akademis, universitas ataupun sekolah bisnis? Iya. Ini sangat menarik karena artinya kita juga merefleksikan ke diri kita sendiri ya. That's why. Pengalaman yang memang kita sudah jalani gitu dan keinginan kita seperti apa, apakah ada gap gitu ya antara yang sekarang dengan jadi menurut saya yang pertama mungkin gini, honesty. Itu penting, honesty itu dalam konteks ini ya, bahwa tadi kejujuran ya. Kejujuran. Jadi, apalagi academic honesty ya. Academic honesty betul. Dan itu lebih ke apa ya tadi, termasuk struggle dari kita masing-masing gitu, kemudian apa yang dan ketika kita bisa honest gitu, itu lingkungan kerja tersebut bisa menjadi sesuatu yang psychologically safe ya. Betul. Kita bisa jadi honesty itu artinya kita memahami bahwa masing-masing kita juga memiliki things inside us gitu that we need to cope with, dan we're in this together somehow gitu ya. Jadi itu sih, dan honesty itu saya pikir di business school terutama gitu ya, di business school terutama itu sebenarnya punya privilege karena kita kan basisnya adalah business school atau academic environment ya, secara umum gitu, karena kan tadi itu inovasi gitu. Betul. Inovasi itu memerlukan authenticity di sana gitu, dan secara akademik gitu para peneliti gitu aware gitu bahwa it starts from questions. Gitu ya, it starts from questions. Jadi kita punya privilege untuk bisa bertanya ke diri sendiri, bertanya ke ini, dan tanpa takut tadi bahwa ini tuh menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip personal atau gimana gitu ya. Betul. Jadi walaupun kalau misalkan ada sesuatu atau seseorang yang mungkin sedang they go through something gitu kan, dan kemudian perlu sesuatu
ya emosional gitu ya somehow gitu, itu bisa juga menjadi safe space juga untuk individu-individu tersebut untuk bisa feel like they belong gitu di dalam konteks, tanpa tadi ya harus nanti tiba-tiba ada judgement ini gitu, oh ini gimana, itu jadi sulit gitu untuk individu biasanya menavigasi hal itu. Nah, kita punya advantage itu sebenarnya gitu dalam konteks ya. Dan saya pikir karena kita di lingkungan akademis, kita juga lebih memiliki individual freedom ya, karena mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita, sehingga tadi konsep, teori, framework, inovasi kemudian bisa berjalan dan bisa kita tularkan ke masyarakat yang lain. Nah, ini poin terakhir adalah tentang membangun culture dalam konteks Indonesia. Konteks Indonesia ini kan tantangannya tadi kita juga sudah bahas ya, strukturnya yang sangat rigid, power distance, you mention power distance yang tinggi antara atasan bawahan, dan kita sekarang ada dalam era intersection ya antara gen baby boomers gitu ya, gen X, gen millennial, gen Z ya. Idealnya dalam balancing ya antara hierarchical power distance tinggi dengan kebutuhan periode saat ini yang membutuhkan culture yang lebih egaliter, yang terbuka. Bagaimana balancing hal tersebut? Ya, ini I think it's a $1 million question. Sure. Even now we are striving to answer this question, right? Yes. Jadi apa ya? Mungkin ada saat kalau ada satu hal sebenarnya I'm a fan of process. Jadi artinya intinya tuh lebih ke adanya keterbukaan gitu ya, untuk bisa, karena tadi kan untuk menghadapi rigidity tadi gitu ya kita memerlukan adanya keterbukaan untuk hal-hal yang mungkin kita belum terpikir sebelumnya gitu ya, dan segala macam. Jadi ada level of psychologically gitu ya, psychologically ada level of openness di sana gitu ya, untuk bisa sustain gitu. Dan sustain itu artinya budaya pun evolve as we go gitu ya, culture evolves gitu. Jadi nah ini yang jadi sedikit paradoksikal ya, ketika kita ngomongin culture gitu, itu sesuatu yang sebenarnya kan predefined ya, misalnya ini gitu A B C D gitu, predefined gitu. Nah, tapi kan sebenarnya we know culture shifts over time, and throughout histories gitu ya, culture shifts gitu. Kita amat sangat mungkin naif gitu ya untuk bisa mengatakan akan stay gitu. Nah, somehow ada keterbukaan itu pun artinya juga perlu ada keterbukaan terhadap reinterpretasi culture atau nilai-nilai yang kita miliki gitu. Bukan artinya mengubah itu, tapi lebih ke as we go, apa makna teamwork misalnya. Kalau dulu mungkin teamwork itu ya lebih ke based on apa ya, collective consensus misalkan seperti itu. Nah, sekarang mungkin perlu di-embed di sana sesuatu yang lebih menekankan individuality di sana, dan tanpa adanya pressure gitu di sana. Nah, jadi makna teamworknya mungkin juga jadi berubah karena generasi juga berubah gitu ya segala macam. Nah, tapi itu ya tantangannya selalu kan, if we wanna change, it's always there's always that sense that it's the question gitu. Gimana? Andika bilang you are a fan of process, so we are on the other side of the coin. You are a fan of process, I'm a fan of result. So but I agree. And we complement each other. And we complement each other, correct. Yes. Tapi saya sepakat, meskipun saya lebih menghargai result, Andika lebih menghargai proses, tapi dalam era sekarang ya kita memang butuh keterbukaan, honesty tadi yang disampaikan oleh Andika. Diversity menurut saya masih relevan ya, meskipun Donald sudah tidak menghargai diversity lagi gitu ya, tapi menurut saya dalam konteks budaya Indonesia yang beragam, ribuan etnis, ribuan suku, bangsa, bahasa, diversity still matters, sehingga orang merasa dihargai, sehingga suara masing-masing suara didengar, inovasi, keterbukaan, dan budaya organisasi akan lebih terbangun. Menurut saya sih itu sih, Dik. Iya. Satu note yang mungkin jadi terpikir buat saya tuh ini, diversity, misalnya kita ke negara tetangga, Singapura kali ya. Singapura itu kalau di Singapura kan, if you you know, where
siapapun di luar sana gitu ya mau kerja di Singapura silahkan gitu kan. Ada sisi itu ya. Ini come to Singapore gitu kan segala macam. Mungkin tantangan buat kita satu terkait dengan inovasi juga ya, inovasi budaya gitu, budaya kerja gitu kan. Hubungannya tadi dengan Gen Z yang semakin independen gitu ya, mengedepankan freedom. Keterbukaan terhadap sesuatu yang global ini yang mungkin jadi di satu sisi menantang, tapi perlu gitu. Nah ini yang jadi balance-nya itu yang perlu tapi ya tadi ya menantang. Okay. Jadi ini. So to sum up our discussion, Dik, tentang culture, organization culture, dan kemudian kita berkembang ke arah society culture. Kira-kira apa 3 top recommendation Andika supaya kita bisa membangun organization culture yang baik sehingga produktivitas meningkat dan kita bisa mendapatkan lingkungan yang harmonis dan saling support each other. Kira-kira apa 3 top recommendation Andika? Yes, jadi mungkin yang pertama openness ya, itu kata kunci yang muncul pertama di sana. Openness. Kedua inline sebenarnya dengan itu diversity. Ketiga I would say ethics in the broader sense of the word. Good. 3 ya. Kalau dari saya apa ya? Andika bilang etik, saya bilang integrity matters, dan itu sangat ditekankan oleh pendiri sekolah kita Prof. Kuntoro Makusubroto. Itu integrity. Yang kedua apresiasi terhadap perbedaan-perbedaan, dan yang ketiga menurut saya penghargaan atas individual freedom ya, karena semakin kesini kita semakin educated mestinya, dan penghargaan atas masing-masing kebebasan berpendapat itu penting. Dan tentu kita berharap ya Dik, dari hasil diskusi ini ya mudah-mudahan sih bisa membawa manfaat untuk para pemirsa zaman dulu banget. Dan tentu kita berharap masyarakat Indonesia akan lebih educated in the sense bahwa mereka bisa menghargai perbedaan, dan kita gunakan perbedaan tadi untuk bisa menghasilkan kemajuan untuk perkembangan bangsa. Kira-kira begitu ya. Semoga, amin. Iya. Kasih banyak nih. Terima kasih. Ayo Sobis SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di platform YouTube dan follow di Spotify. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing. SBM ITB for the greater good.